awalnya digagas oleh anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Manokwari. Di Mancinam sendiri itu sudah ada kelompok ekowisata yang sudah ada terbentuk, tapi kurangnya pendampingan bagi kelompok ini, sehingga dari pionir merasa ini penting. Kita lakukan penguatan kapasitas untuk pengelolaan ekowisata ini, ya, dasar dan juga manajemen ekowisata, kemudian advokasi untuk legalitas dari kelompok, kemudian peningkatan kapasitas kepada anggota kelompok untuk bagaimana mempromosikan potensi ekowisata yang ada di Pulau Mancinam. Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Pusuara. Di podcast Basuara edisi kali ini kita kembali ada di Kabupaten Manokwari, tepatnya di kantor Perkumpulan Pionir Tanah Papua. Dan di sebelah saya sini ada Kak Sake. Beliau adalah salah satu pendiri dari Perkumpulan Pionir dan saat ini beliau menjabat sebagai salah satu manajer di salah satu program yang sedang dikelola oleh Perkumpulan Pionir. Mungkin memang masih baru, tapi sejauh ini apakah sudah ada terlihat perubahan begitu dari sebelum Pionir mendorong ekowisata di sana? Ya, jadi memang ketika Pionir melakukan pendampingan kepada kelompok kelompok ekowisata, ya terlihat sudah ada motivasi, komitmen dari anggota kelompok untuk mengembangkan ekowisata ini. Dan kawasan ini ketika Pionir masuk untuk mendampingi kelompok, dan mereka sudah mulai bagaimana menata struktur keanggotaan dari kelompok itu sendiri untuk pembagian peran dari masing-masing anggota kelompok. Dan dari kegiatan yang sudah kita lakukan, memang wilayah tempat ekowisata ini sudah dikembangkan dan memang sudah dilakukan promosi juga oleh kelompok, dan kawasan ini sudah ada yang menggunakan untuk kegiatan-kegiatan. Oh, oke. Jadi wisatawan yang datang semakin meningkat dan sudah mulai lebih bervariasi aktivitas yang dilakukan di pulau sana ya. Oke, nah terus selama proses ini apa tantangan yang dihadapi sama Pionir dalam mendorong ekowisata di Mancinam ini? Kalau untuk tantangan sampai sejauh ini belum terlalu nampak tantangan yang memang dihadapi oleh Pionir untuk ketika menjalankan kegiatan di Pulau Mancinam, karena memang masyarakat sendiri dan juga anggota kelompok cukup antusias dan komitmen untuk mengembangkan kawasan Pulau Mancinam untuk sebagai salah satu kawasan ekowisata. Oh begitu. Oke, jadi semua sejauh ini belum ada. Masih lancar-lancar saja ya, mudah-mudahan lancar terus ya. Oke, ada hal menarik enggak Kak Sake selama mendampingi masyarakat atau kelompok yang ada di Mancinam nih? Ya, hal menarik yang kita dapatkan ketika kita melakukan pendampingan kepada kelompok ekowisata di Pulau Mancinam, ya itu masyarakat mereka cukup antusias dan memang mereka mau untuk maju untuk bagaimana mereka mengelola kawasan mereka ini sehingga kawasan ini bisa ada memberikan manfaat juga kepada anggota kelompok, tetapi juga kepada masyarakat yang ada di Pulau Mancinam. Kalau di wilayah lain, memang apakah masyarakatnya tidak seterbuka itu? Maksudnya dari semua program-program Pionir yang ada yang lainnya, kan ada banyak yang bersentuhan dengan masyarakat juga tentu saja. Apakah masyarakatnya tidak seterbuka itu? Di tempat lain masyarakat juga terbuka untuk kita melakukan pendampingan, tapi terkait dengan kawasan untuk pengelolaan untuk ekowisata, memang di beberapa tempat yang kita dampingi ada yang sangat baik untuk dapat kita kembangkan, tetapi ada juga yang memang wilayah itu tidak pas untuk pengembangan ekowisata. Contohnya yang kita dampingi selain di Mancinam untuk pengembangan ekowisata,
itu ada juga di Kabupaten Tambrau, itu di Kampung Uresia dengan Womong, dan juga di Kampung Saubeba, distrik Manokwari Utara. Itu juga kami juga coba mendampingi untuk pengembangan ekowisata. Jadi di Kampung Saubeba ini lebih kepada ekowisata mangrove. Oh, mangrove. Yang satunya lagi yang di Tambrau? Yang di Tambrau itu ekowisata alam dan juga potensi untuk penyu belimbing. Oh, oke. Bedanya mendampingi ketiganya ini, adakah perbedaan tantangan yang dihadapi nih? Dari 3 tempat ini untuk tantangan saya tidak terlalu, karena memang tadi masyarakat lebih mempunyai komitmen untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka punya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga mereka. Oke, berarti dalam melakukan advokasi ini kemauan masyarakat juga satu faktor penting untuk bisa berlanjut. Memang kalau masyarakatnya sendiri sulit, itu butuh pendekatan lagi yang panjang. Proses pendekatan untuk bagaimana kita mengajak mereka untuk mengelola potensi yang mereka punya. Sip kalau gitu. Nah, sejauh ini sudah ada banyak kegiatan. Nanti kedepannya mau bikin kegiatan apa lagi nih di Pulau Mansinam untuk pengembangan ini? Adakah rencananya lagi yang lain? Ya, jadi memang sudah beberapa kegiatan yang kami lakukan dengan kelompok ekowisata yang ada di Pulau Mansinam, dan rencana kedepannya kita bersama kelompok ini mau mendorong untuk adanya legalitas bagi kelompok. Jadi nanti kami akan melakukan advokasi terutama ke pemerintah kampung, tetapi juga ke pemerintah kabupaten. Legalitas tuh maksudnya apa nih? Adanya SK kelompok bagi kelompok untuk dalam mereka pengelolaan kawasan daerah kawasan wisata di dari pemerintah juga mengakui adanya kelompok ini, dan mereka juga sudah punya ini ya SOP-nya dan aturannya gitu biar lebih jelas. Struktur keanggotaan dan juga SOP dan ADRT dari kelompok. Iya, betul. Oh iya, oke, sip. Nah, mungkin ini terakhir, apa harapan kedepannya nih dari Perkumpulan Pionir untuk ekowisata ini ya khususnya? Harapan kami khusus untuk ekowisata, terutama untuk ekowisata di Pulau Mansinam, melalui pendampingan yang Pionir lakukan ini, semoga ini bisa bermanfaat dan memberikan pendapatan dan kesejahteraan bagi anggota kelompok ekowisata, tapi juga pada masyarakat yang ada di Pulau Mansinam sendiri, dan juga melalui kegiatan ini kondisi alam yang ada di Pulau Mansinam itu sendiri, baik yang ada di pesisir maupun di darat, itu bisa terjaga dan bisa lestari. Oke, sip. Iya, berarti ekowisata itu kan bukan cuma mempertimbangkan sisi pariwisatanya saja ya, tapi juga ada lingkungan dan masyarakatnya juga tetap harus dijaga. Mungkin itu ya prinsip dari ekowisata itu sendiri. Semoga bisa terus berjalan begitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sake untuk bincang-bincangnya. Terima kasih juga. Oke, sahabat Bakti, itu tadi diskusi kita dengan Kak Sake tentang Perkumpulan Pionir dan kegiatan-kegiatannya yang ada di Manokwari dan di beberapa wilayah lainnya ya. Sukses untuk Perkumpulan Pionir. Terima kasih. Untuk kegiatan-kegiatan kedepannya. Sahabat Bakti, seperti biasa, podcast Basuara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Bagi teman-teman tuli yang juga ingin mengikuti podcast Basuara, dapat mengakses melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata, saya Alia, mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti podcast Basuara edisi kali ini, dan sampai bertemu lagi di podcast Basuara edisi berikutnya.